selamat kembali ke YouTube channel saya. Dan hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita di dalam Kejadian 31. Oke, sebelum kita memulakan pembacaan kita, seperti biasa kita akan berdoa. Dan kali ini bisa ya, kamu yang pimpin kita di dalam doa. Oke? Amin. Oke, kita teruskan di dalam Kejadian 31, yaitu Yakub lari meninggalkan Laban. Yakub terdengar anak-anak Laban berungut, Yakub telah mengambil segala sesuatu yang dimiliki ayah kita. Dan dia menjadi kaya raya hasil daripada harta milik ayah kita. Dan Yakub nampak wajah Laban terhadapnya tidak kelihatan seramah dahulu. Mungkin jealous ya, gitu. Ayat 3, Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada sanak saudaramu, aku akan menyertaimu. Ayat 4, lalu Yakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Lia ke padang, ke tempat kawanan ternakan dombanya. Katanya kepada mereka, aku lihat wajah ayahmu tidak seramah dahulu lagi terhadapku. Namun demikian, Allah ayahku menyertaiku. Kamu pun tahu bahwa aku telah mengabdi pada ayahmu dengan sekuat tenaga. Meskipun begitu, ayahmu telah menipu aku. Dia mengubah upahku sampai 10 kali, akan tetapi Allah tidak mengizinkannya berbuat jahat terhadap aku. Jika dia berkata, hewan yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Jika dia berkata, hewan yang bercelorong-celoreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu melahirkan anak yang bercelorong-celoreng. Ayat 9, demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pernah pada musim persenyawaan segala ternakan itu aku bermimpi. Dalam mimpi itu kulihat kambing jantan yang sedang bersenyawa itu bercelorong-celoreng dan berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian dalam mimpi itu malaikat Allah bersabda kepadaku, Yakub. Jawabku, ya, aku ada di sini. Sabdanya, angkatlah wajahmu dan lihatlah. Semua kambing jantan yang sedang bersenyawa itu bercelorong-celoreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Karena telah kulihat semua yang dilakukan Laban terhadap kamu. Akulah Allah yang menunjukkan diri di Betel. Di tempat itu kamu mencurahkan minyak pada sebuah tugu batu dan kamu bernazar kepadaku. Sekarang bersiaplah, keluarlah dari negeri ini dan pulanglah ke tanah kelahiranmu. Ayat 14, lalu jawab Rahel dan Lia kepadanya, masih adakah bagian atau harta pusaka milik kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap orang asing? Dia telah menjual kami, bahkan bagian milik kami pun telah dihabisnya. Sesungguhnya segala kekayaan yang diambil Allah daripada ayah kami ialah milik kami dan anak-anak kami. Sekarang lakukanlah semua yang difirmankan Allah kepadamu. Ayat 17, maka Yakub terus menaikkan para istri serta anak-anaknya ke atas unta. Dibawanyalah semua ternaknya dan segala harta benda yang diperolehnya, yaitu ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram, untuk pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Dan ketika Laban pergi menggunting bulu domba-dombanya, Rahel sempat mencuri terafim milik ayahnya itu. Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahu kepadanya bahwa dia berhasrat untuk lari. Maka larilah Yakub dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Dia menyeberangi sungai Efrat lalu berjalan ke atas pergunungan Gilead. Ayat 26, kata Laban kepada Yakub, apakah yang kamu lakukan ini? Kamu mengakaliku dan membawa lari anak-anak perempuanku seolah-olah mereka tawanan. Mengapakah kamu lari
Mengapakah kamu lari secara senyap-senyap dan mengakaliku? Mengapa kamu tidak memberitahu aku agar dapat aku menghantar kamu dengan senang hati diiringi nyanyian, rebana, dan kecapi? Kamu pun tidak memberiku kesempatan mencium cucu-cucuku serta anak-anakku. Kali ini perbuatanmu amat bodoh sekali. Aku berkuasa untuk menyakitimu, tetapi semalam Allah ayahmu berfirman kepadaku, awas, jangan katakan apa-apa pun sama ada yang baik atau yang buruk kepada Yakub. Sekarang, kalau memang kamu harus pergi karena sudah begitu merindukan rumah ayahmu, mengapakah kamu mencuri Tuhan-Tuhanku? 31. Jawab Yakub kepada Laban, sebab aku takut sekiranya pakcik akan merebut anak-anak pakcik daripadaku. Namun demikian, sesiapapun yang pakcik dapati membawa Tuhan-Tuhan pakcik itu, dia tidak akan dibiarkan hidup. Jadi periksalah di hadapan saudara-saudara kita apakah ada barang-barang pakcik padaku, dan ambillah. Yakub tidak tahu bahwa memang Rahel yang mencuri barang itu. Yang mencuri barang-barang itu. Maka masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, kemah Lia, dan kemah kedua-dua hamba perempuan anak-anaknya, tetapi tidak ditemukannya. Setelah keluar dari kemah Lia, dia masuk pula ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel sudah lebih dahulu mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana unta, lalu duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi tidak juga menemukan barang berkenaan. 35. Kata Rahel kepada ayahnya, janganlah ayah marah karena aku tidak dapat berdiri di hadapan ayah. Aku sedang haid. Laban memeriksa lagi, tetapi dia tidak menemui terafim itu. Ayat 36, Yakub menjadi marah lalu berbantah-bantahan dengan Laban. Katanya kepada Laban, apakah salahku dan apa dosaku hingga pakcik mengejar aku segigih ini? Setelah pakcik menggeledah semua barangku, apakah pakcik menjumpai barang-barang rumah pakcik? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudara pakcik. Biarlah mereka memutuskan perkara antara kita berdua. Ayat 38, 20 tahun lamanya aku bersama pakcik. Domba dan kambing betina pakcik tidak pernah keguguran. Kambing jantan pakcik tidak pernah kumakan. Tidak pernah kubawa kepada pakcik ternakan yang telah dikoyak-koyakan oleh binatang buas. Aku sendirilah yang menggantikannya. Ternakan yang dicuri pada siang atau malam hari pun pakcik tuntut daripadaku. Ayat 40. Siang hari aku dilayur oleh terik panas matahari, dan malam hari disiat-siat oleh udara dingin. Mataku sering tidak terpejam. 20 tahun lamanya aku di rumah pakcik. 14 tahun aku bekerja dengan pakcik demi kedua-dua anak pakcik, dan 6 tahun demi ternakan pakcik. Selama itu, sudah 10 kali pakcik mengubah upahku. Kalau Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang dijunjung tinggi oleh Ishak tidak menyertaiku, tentulah sekarang pakcik melepaskan aku pergi dengan tangan kosong. Akan tetapi Allah melihat betapa aku teraniaya serta jerih lelahku, maka dia menegur pakcik semalam. 43. Jawab Laban kepada Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak ini cucuku, kawanan ternakan ini milikku, demikian pula semua yang kau lihat ini. Tetapi apa yang boleh kulakukan hari ini untuk anak-anakku atau untuk anak-anak yang dilahirkan mereka? Sekarang marilah kita mengikat perjanjian antara aku dengan kamu, dan biarlah perjanjian itu menjadi saksi antara kita. Ayat 45, maka Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi sebuah tugu. Kata Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu-batu. Lalu mereka mengambil batu-batu dan membuat suatu timbunan. Setelah itu mereka makan berdekatan dengan timbunan batu itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Kata Laban, pada hari ini timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dengan kamu. Itulah sebabnya timbunan batu itu dinamai Galet dan juga Mispa. Karena katanya, semoga Tuhan mengawas antara aku dengan kamu semasa kita tidak bersama-sama. Jika kamu menganiaya anak-anakku dan jika kamu mengambil istri lain selain anak-anakku, ingatlah, Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu, sekalipun tiada orang berada di hadapan kita. Kata Laban pula kepada Yakub,
Lihat, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang telah kudirikan antara aku dengan kamu. Timbunan batu ini saksi, juga tugu inilah saksi bahwa aku tidak akan melintas timbunan batu ini untuk mendatangimu dengan niat jahat, dan kamu pun tidak akan melintas timbunan batu ini serta tugu ini untuk mendatangiku dengan niat serupa. Allah Abraham dan Allah Nahor dan Allah ayah mereka menjadi hakim antara kita. Lalu bersumpahlah Yakub demi yang dijunjung tinggi oleh Ishak ayahnya. Setelah itu, Yakub mempersembahkan korban sembelihan di pergunungan itu dengan mengundang saudara-saudaranya untuk makan. Mereka pun makan dan bermalam di pergunungan itu. Keesokan harinya, Laban bangun pagi-pagi, diciumnya para cucu serta anak-anaknya, dan dia mendoakan keberkatan bagi mereka. Setelah itu, Laban pun berangkat pulang. Kejadian 32, pergulutan Yakub. Yakub meneruskan perjalanannya, lalu para malaikat Allah datang menemuinya. Tatkala Yakub melihat mereka, dia berkata, "Ini sebuah perkemahan para malaikat Allah." Maka dinamainya tempat itu Mahanaim. Lalu Yakub menghantar beberapa orang utusan lebih dahulu daripadanya untuk menemui Esau, abangnya di tanah Seir, wilayah Edom. Pesannya kepada mereka, "Beginilah harus kamu katakan kepada tuanku Esau. Hambamu Yakub berkata, selama ini aku tinggal dengan Laban sebagai pendatang dan menetap di sana sampai sekarang. Aku mempunyai lembu, keledai, domba, hamba lelaki serta hamba perempuan, dan aku mengirim utusan untuk memberitahukan hal itu kepada tuanku supaya tuan berkenan padaku." Maka kembalilah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah menemui Esau abangmu dan dia pun dalam perjalanan bersama-sama 400 orang lelaki untuk menemuimu." 400 orang lelaki, guys. Maka sangat susah hati dan ketakutanlah Yakub. Lalu dia membagikan semua orang yang menyertainya serta kawanan domba, lembu serta unta menjadi 2 rombongan. Pikirnya jika Esau menyerang salah satu rombongan, rombongan yang satu lagi akan terlepas. Berkatalah Yakub, "Ya Allah datukku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu." Ayat 10, "Aku tidak layak menerima sedikit pun daripada segala ihsan serta kasih setia yang telah engkau tunjukkan kepada hambamu ini, karena hanya dengan tongkat ini aku menyeberangi sungai Yordan ini dahulu. Tetapi kini aku terbagi menjadi 2 buah rombongan." Ayat 11, "Namun demikian, lepaskanlah aku daripada tangan Esau abangku, karena aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang untuk menyerang aku serta para ibu dengan anak-anak mereka. Bukankah engkau pernah berfirman, aku pasti berbuat baik kepadamu dan menjadi keturunanmu tidak terhitung bagaikan pasir di laut banyaknya." Maka pada malam itu Yakub pun bermalam di situ. Kemudian dia menyediakan persembahan untuk abangnya Esau dengan mengambil beberapa daripada harta benda miliknya. Ayat 14, yaitu 200 ekor kambing betina, 20 ekor kambing jantan, dan 200 ekor domba betina, 20 ekor domba jantan, 30 ekor unta betina dengan anak-anaknya yang masih menyusu, 40 ekor lembu betina, 10 ekor lembu jantan, 20 ekor keledai betina, dan 10 ekor keledai jantan. Dia menyerahkan ke semua itu kepada para hambanya masing-masing menjaga sekawan ternak. Lalu kata Yakub kepada mereka, Berjalanlah mendahului aku dan berilah jarak di antara satu kawanan ternakan dengan kawanan ternakan yang lain." Kepada hambanya yang berjalan paling depan dia berpesan, "Apabila Esau abangku menjumpaimu dan bertanya kepadamu, 'Hamba siapakah kamu? Kemana kamu hendak pergi? Milik siapakah ternakan di hadapanmu ini?' Maka jawablah, 'Milik hambamu Yakub.' Inilah persembahan yang dikirimnya bagi tuanku Esau. Sesungguhnya dia sendiri ada di belakang kami." Ayat 19, "Demikianlah juga pesannya kepada hambanya yang kedua dan yang ketiga, serta kepada semua yang berjalan mengikuti kawanan ternakan itu. Katanya, begitulah harus kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengannya." Ayat 20,
Katakanlah juga, sesungguhnya hambamu Yakub ada di belakang kami. Karena fikir Yakub, aku hendak menenangkan hatinya dengan persembahan yang dihantar lebih dahulu ini. Bentar guys, minum bentar. Jadi Yakub itu dia benar-benar takut dengan abangnya. Dia masih pikir yang Yakub menyimpan dendam terhadap Esau menyimpan dendam terhadap Yakub. Setelah itu barulah aku akan melihat wajahnya, barangkali dia mahu menerima aku. Jadi persembahan itu dihantar terlebih dahulu sementara dia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Yakub bergelut dengan Allah. Pada malam itu juga dia bangun, lalu dibawanya kedua-dua istrinya dan kedua-dua hamba perempuannya bersama-sama 11 orang anaknya yang menyeberang melalui tempat penyeberangan sungai Yabok. Setelah membawa mereka ke seberang, dibawanya pula ke seberang segala harta bendanya. Maka tinggallah Yakub seorang diri, lalu muncul seorang lelaki yang bergelut dengannya sehingga fajar hari. Ayat 25, apabila lelaki itu melihat betapa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dipukulnya lah pangkal paha Yakub, maka terseliuhlah pangkal paha Yakub. Bahana bergelut dengan lelaki itu. Lalu kata lelaki itu, biarkan aku pergi karena fajar sudah mula menyingsing. Tetapi jawab Yakub, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum kamu memberkati aku. Lalu lelaki itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Yakub. Kata lelaki itu, kini namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, karena kamu sudah berjaya bergelut dengan Allah dan dengan manusia. Maka Yakub pun berkata, harap beritahulah namamu. Jawabnya, mengapakah kamu menanyakan namaku? Kemudian dia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, karena katanya, aku telah bersemuka dengan Allah dan nyawaku terselamat. Matahari sudah terbit ketika dia melalui Peniel dan dia tempang karena pangkal pahanya. Maka sampai hari ini orang Israel tidak makan urat pinggul yang ada pada pangkal paha binatang karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada urat pinggul itu. Jadi kamu tahu sudah dari mana berasalnya nama Israel. Di sini udah terjawab. Pasal 33, Yakub berbaik semula dengan Esau. Ketika Yakub mendongak, dia terlihat Esau datang disertai oleh 400 orang lelaki. Guys, setiap kali aku baca bagian ini sebelum ini aku menangis. Tapi semoga aku nggak menangis ya. Lalu dia membahagikan anak-anaknya antara Lia dengan Rahel serta kedua-dua hamba perempuan mereka. Dia menempatkan hamba-hamba perempuan itu dengan anak-anak mereka di depan, kemudian Lia dengan anak-anaknya dan diikuti Rahel dengan Yusuf di belakang sekali. Yakub sendiri berjalan di depan mereka 7 kali. Dia sujud memberi hormat sehingga tibalah dia dekat dengan abangnya. Guys, kamu tahu dia sangat takut ya. Tetapi Esau berlari mendapatkannya lalu memeluk Yakub dan merangkul lehernya serta menciumnya. Lalu bertangis-tangisan kedua-dua mereka. Ketika Esau mengangkat mukanya, dia terlihat kaum wanita serta kanak-kanak di hadapannya. Maka bertanyalah dia, siapakah semua orang yang menyertaimu ini? Jawab Yakub, itulah kesemua anak yang telah Allah anugerahi kepada hambamu ini. Lalu para hamba perempuan itu beserta anak pihak masing-masing datang dekat dan sujud memberi hormat. Lia dan anak-anaknya pun turut mendekat lalu sujud memberi hormat. Setelah itu Yusuf dan Rahel pula mendekati serta sujud memberi hormat. Bertanyalah Esau, apakah maksudmu dengan semua rombongan yang kutemui tadi? Jawab Yakub, supaya tuanku berkenan kepada hamba. Tetapi kata Esau, aku berkecukupan adikku, biarlah apa yang ada padamu tetap menjadi milikmu. Kata Yakub, kuminta janganlah demikian. Jika Tuhan memang berkenan kepada hamba, terimalah persembahan daripada tangan hamba ini.
Karena bagi hamba melihat wajah Tuhan saja rasanya seperti melihat wajah Allah. Tuhan telah menyambut aku dengan baik. Tuhan telah menyambut aku dengan baik. Kumohon terimalah pemberian yang dihantarkan kepada Tuhan itu, karena Allah telah bermurah hati kepada hamba sehingga hamba mempunyai semua ini. Dia bersungguh-sungguh meminta sedemikian hingga Esau pun sudi menerimanya. Kata Esau, "Ayo kita meneruskan perjalanan ini, biar aku berjalan mendahulumu." Tetapi kata Yakub kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih lemah, apatah lagi kawanan ternakan yang ada. Pada hamba yang ada yang masih menyusu, jika dipaksakan berjalan 1 hari saja, maka kesemua hewan itu akan mati. Jadi biarlah Tuhan berjalan mendahului hambamu, dan hamba akan maju perlahan-lahan menurut langkah ternakan yang ada di depan hamba serta langkah anak-anak, sehingga hamba sampai kepada Tuhan di Seir." Kata Esau, "Kalau begitu, biarlah ku tinggalkan denganmu beberapa daripada orang yang menyertaiku," jawab Yakub. "Mengapakah harus demikian? Cukuplah bagi hamba jika Tuanku berkenan kepada hamba." Maka pulanglah Esau pada hari itu juga menerus Seir. Sebaliknya, Yakub berangkat menuju Sukot, di mana dia mendirikan sebuah rumah baginya serta petak-petak bagi ternakannya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Setelah berjalan sekian lama dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat di kota Sikem di tanah Kanaan. Lalu didirikannya kemahnya berdekatan dengan kota itu. Kemudian dibelinya sebidang tanah berharga 100 keping uang perak daripada Bani Hamor, yaitu ayah Sikem, yang di tempat dia mendirikan kemahnya. Lalu dia mendirikan sebuah mezbah di sana dan menamainya Elohe Israel, itu Allah Israel, Allah kami. Wah, syukur aku nggak nangis ya kali ini. Kakakku, suaraku udah kayak lain bunyinya. Baca tuh lama, dan sebelum itu karena aku ada menyanyi, jadi suaranya jadi gitu. And nanti bila masuk cerita tentang Yusuf, aku rasa aku akan menangis. Aku rasa cerita Yusuf paling menyentuh hati saya ketika dia bertemu dengan adik-adiknya setelah sekian lama tidak bertemu. Jadi sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari ini. Untuk yang semalam itu aku minta maaf karena aku tidak dapat upload video pada 10 hari bulan, I think, karena ada masalah dengan HP aku, dan ya nggak apa-apa, dan akan ada masa akan terjadi seperti itu lagi, dan saya minta maaf terlebih awal jika ada dalam masa 1 hari atau 2 hari saya tidak meneruskan pembacaan karena masalah dengan HP-nya. Aku perlukan laptop baru, aku perlukan HP baru, semuanya harus baru. Gak apa-apa, jangan risau, Tuhan akan memberkati dengan melimpah. Jadi terima kasih karena telah membaca bersama saya pada hari ini. Jumpa kita pada video seterusnya. Bye. Bye.